sekarang menjawab, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a yuqimus shalah. Surah Al-Bayyinah ayat nomor 5. Nah, apalah nama insyaallah sadayana. Pak Helmi apa? Tuh hafal tuh. Nah, ini yang disebut koneksitas. Jadi subuh ini kita membangun koneksitas diri kepada Rasulullah. Ini normatif, Pak. Saya tidak mau cerita-cerita yang macam-macam lah. Yang penting bagaimana membangun kesadaran ruhaniyah kita, membangun koneksitas. Sebab kalau bertanya tentang siapa sih sesungguhnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu, apa ciri-cirinya Rasulullah itu, karakternya bagaimana, banyak sekali, Pak. Jadi kalau saya ingin bertanya kepada Pak Helmi, ingin tahu siapa Pak Helmi, paling tidak pertama saya harus tanya kepada istrinya. Bu, Pak Helmi itu siapa? Gimana karakternya? Tanya kepada istrinya. Yang kedua, tanya kepada teman-temannya. Oh, Pak Helmi mah ini. Pak Helmi juga tanya Pak Zainal gitu kira-kira, Pak. Tanya istri Pak Zainal, jangan nanya istri Kang kemana, jangan. Itu tidak cerdas pertanyaan. Tanya kepada teman-temannya. Bila perlu tanya pada musuh-musuhnya. Musuh itu sering, Pak, objektif musuh itu. Yang paling utama tanya kepada zat yang mengutus beliau. Kalau bertanya tentang baginda Rasulullah, tanya kepada yang punya, Gusti Allah. Lalu tanya pada istrinya banyak Rasulullah itu. Mau dipilih istri yang mana itu? Nanti akan menjelaskan. Tanya pada sahabatnya. Tanya musuh-musuhnya. Kita lihat. Ini metode untuk melihat seseorang. Karena yang mengutus Rasul itu Allah, tanyakan pada Allah. Ternyata Gusti Allah memberi penjelasan tentang sosok Muhammad Rasulullah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berani mengorbankan nama-nama indahnya dari 99 itu. Ada 3 nama Allah yang menjadi atau yang diberikan sebagai gelar kehormatan kepada baginda Rasul. Dan ini menunjukkan karakter utama Rasulullah. Diambil dari Al-Asmaul Husna, dari yang 99 itu. Apa? Tadi ayatnya saya bacakan. Ujung surah At-Taubah. Dan ini selalu menjadi wirid Rasulullah setiap pagi dan sore. Sepakat kalau dibacakan lagi? Saya tidak akan panjang lebar ceramah ini, karena sekarang ini saya ditunggu di Garut, Pak, jam 8 mudah-mudahan sampai ke sana. Tadi malam maaf sambil hujan, sambil nyetir, saya baru datang di rumah jam 10 malam, Pak, dari Sukabumi. Jadi dipersingkat. Tadi ayatnya saya bacakan. Dan ini jadi wirid Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ ada 3 sifat agung Rasulullah
yang sekaligus itu menjadi identitas diri menurut pandangan Allah. Pertama, azizun, maha mulia dan memuliakan. Yang kedua, raufun, maha santun dan menyantuni. Yang ketiga, rahimun, maha kasih dan mengasihi, maha sayang dan menyayangi. Itu karakter Rasulullah menurut Allah yang memberi gelarnya. Mari kita tanya istrinya. Yang kita pilih istri pertama, Siti Khadijah. Ini representasi dari seluruh istri Rasul. Kenapa? Karena Siti Khadijah itu beliau mendampingi baginda sebelum menjadi nabi dan mendampingi beliau setelah diangkat jadi nabi. Artinya sudah tahu sebelum jadi nabi dan tahu setelah jadi nabi. Karakter asli Muhammad bin Abdillah, tahu karakter yang diberikan doping spiritual oleh Allah setelah diangkat jadi nabi. Ada 5 menurut Siti Khadijah. Ini terjadi pada peristiwa ketika Rasulullah Muhammad bin Abdillah menerima wahyu yang pertama. Kedatangan tamu di Gua Hira, Jabal Hira, tidak diundang, tidak dikenal, membawa kalimat-kalimat yang sama sekali tidak dikenal, kaget. Setelah selesai upacara itu, upacara ujung-ujung itu, baginda Muhammad bin Abdillah Rasulullah pulang ke rumah. Setibanya di rumah, seakan-akan tergopoh-gopoh, ada rasa takut, harap-harap, cemas. Ingis kubisi rempan kubeja keengku kabihun. Ya Khadijah, jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimutilah aku ingin istirahat. Segera digandeng masuk ke tempat istirahat. Tidak berani bertanya Siti Khadijah itu ketika melihat wajahnya pucat, wajah suaminya. Sambil berpikir, ini ada apa? Tiap hari, tiap malam pulang ke sini dari Jabal Nur, tidak pernah ada berita apa-apa, tidak pernah ada kasus seperti ini. Ada apa ini? Bertanya-tanya sambil melihat baginda sedang istirahat. Kira-kira ya mungkin 30-40 menit lah. Terbangunlah baginda. Setelah terbangun, ya bagaimana orang bangun tidur, Pak? Waktu itu tidak disebut apa bacaan atau tidak. Mulailah setelah Siti Khadijah melihat dan memandang wajah suaminya, sudah mulai cerah lagi. Sudah istirahatkan, sudah ketegangan sudah mulai hilang. Disitulah bertanya, ya Muhammad, sesungguhnya ada apa yang menimpa dirimu? Kok tidak seperti biasanya kamu? Sudah sekian belas tahun kamu bertahanus di sana, tapi tidak seperti ini pulang dari sana itu. Ada apa? Sampaikan kepadaku berita itu. Aku istrimu, aku menyayangimu, aku sangat mencintaimu Muhammad. Ayo sampaikan. Dijelaskanlah peristiwa tadi. Karena Siti Khadijah ini perempuan cerdas, istri yang sangat setia kepada baginda. Terbersitlah pikiran cerdas Siti Khadijah itu. Jangan-jangan peristiwa itu peristiwa nubuwah kenabian. Aku yakin keyakinan itu pertama tidak seperti biasanya dan peristiwa ini seperti menakutkan. Yang kedua alasannya,
Dulu orang-orang tua sering mengatakan bahwa pada diri Muhammad ini ada ciri-ciri kenabian. Jangan-jangan malam inilah kenabian datang kepada suamiku. Disitulah peran sang istri memberikan semangat dan memberikan doping spiritual pada sang suami pada saat suami itu kebingungan. Kata Siti Khadijah dari mulut mungilnya itu, "Ya Muhammad, wallahi ma yukhzikallahu abada." Wahai Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan mempersulit kehidupanmu selama-lamanya. Terucaplah kalimat berikutnya, fa innaka latasilur rahimah, sebab kamu Muhammad sejak dulu menjadi orang yang selalu bersilaturahmi. Satu itu. Fa innaka tahmilul kalla, sesungguhnya kamu sejak dulu menjadi manusia, menjadi orang yang selalu meringankan beban orang lain. Dua. Fa innaka taqsibul ma'dum, sesungguhnya kamu menjadi manusia yang sejak dulu selalu sibuk mengurusi urusan orang banyak, jauh sebelum diangkat jadi rasul, Pak. Fa innaka taqrid dhaif, kamu Muhammad menjadi orang yang selalu menyuguhi tamu ketika para tamu datang ke rumahmu. Fa innaka tu'inu ala nawaibil haqq, kamu menjadi manusia yang selalu membantu orang yang sedang membela kebenaran. 5 karakter, kata istrinya. Silaturahmi, meringankan beban orang lain, sibuk mengurusi urusan orang banyak, menyuguhi tamu, dan selalu siap membela orang yang sedang membela kebenaran, membantu orang yang sedang membela kebenaran. 3 dengan 5 berapa? 8. Sekarang kalau Bapak masih penasaran, tanya istri yang terakhir, Siti Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu pada Nabi. Itu kan lagunya ada. Bagaimana kata Siti Aisyah? Ketika Siti Aisyah ditanya oleh orang desa, bagaimana akhlak Rasulullah? Ini terlalu panjang ceritanya, Pak. Ada wong desa, wong deso datang ke sebuah kerumunan. Baru 3 hari 3 malam baginda Rasulullah wafat. Bayangkan. Suasana masih dalam keadaan berkabung. Sahabat tidak ada yang mau jauh dari rumah itu, dari rumah baginda. Ngumpul selalu, ya Allah. Kalau kita mau mentahlilan gitulah kira-kira. Bisa dibayangkan, Pak. Di tengah-tengah kerumunan orang sedang berkabung, duka cita yang mendalam, ditinggalkan seorang pejuang, seorang manusia pilihan Allah. Tiba-tiba datang seorang desa, seorang orang desa, masuk ke kerumunan, bergegas. Tuan-tuan, saya datang dari desa. Mana Umar bin Khattab? Ada apa kamu? Mana Umar bin Khattab? Aku ingin tahu Umar bin Khattab yang mana. Ditunjukkan oleh sahabat itu. Itu orangnya. Maklum orang desa, tidak ada tata krama lagi di situ. Ya Umar, aku datang dari desa sengaja hanya ingin bertanya kepada kamu.
Bisakah kamu menjelaskan tentang akhlak Muhammad Rasulullah itu? Di tengah-tengah suasana berkabung penuh rasa sedih, hampir-hampir Sayyidina Umar bin Khattab tidak percaya bahwa baginda meninggal kan? Tiba-tiba ditanya dengan seperti itu. Dia bukan menjawab, menangis. Mau marah tapi dia ingat tidak boleh marah. Tanya saja Bilal bin Rabah, lari lagi. Mana Bilal? Mana Bilal? Itu orang datang. Ya Bilal, aku datang dari desa ingin tahu akhlak Rasulullah itu bagaimana. Sama Bilal itu ditanya seperti itu, bukan menjawab tapi menangis, sedih. Di satu sisi, di sisi lain nih pusing nih, kesel nih melihat orang bertanya begini. Tengah-tengah orang semua berduka cita. Bilal hanya mengatakan, tanya saja Ali bin Abi Thalib. Lari lagi ke Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, aku datang dari desa. Jelaskan kepadaku akhlak Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu. Ali itu orang yang selalu melayani. Kata Ali dengan balik pertanyaan. Hei kamu orang desa, bisakah kamu menjelaskan tentang keindahan dunia ini kepadaku? Wah, saya orang desa nggak tahu apa-apa. Kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, keindahannya, kehebatannya, bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan keindahan dan kehebatan baginda Rasulullah kepada kamu? Yang ketika aku bertanya tentang keindahan dunia saja kamu tidak bisa menjelaskan, apalagi saya menjelaskan keindahan dan kemuliaan kehebatan baginda Rasulullah. Tidak mungkin aku menjelaskan kepadamu. Saking terbatasnya diri ini. Tapi kalau kamu penasaran, tanyakan kepada istri baginda Aisyah. Lalu dia lari kepada Siti Aisyah. Aisyah, aku sudah bertanya kepada 3 tokoh di sini, sahabat di sini, tidak bisa menjelaskan akhlak Rasulullah. Aku ingin tahu akhlak Rasulullah bagaimana. Siti Aisyah dengan penuh kesabaran di tengah-tengah merindukan baginda sudah ada di alam sana. Lalu Siti Aisyah berucap, khuluquhu Al-Quran. Akhlak baginda itu Al-Quran. Ya Aisyah, tidak mungkin aku bisa paham Al-Quran. Aku tidak pernah baca Quran. Aku tidak tahu Al-Quran. Kalau kamu tidak tahu Al-Quran, bacalah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Pernah baca itu? Itu cerminan akhlak Rasulullah. Saya sepintas bacakan saja. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang selalu meninggalkan sesuatu yang kira-kira tidak berguna, tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang selalu menunaikan zakat, infak, sedekah, amal jariyah. Walladzina hum li furujihim hafizun.
orang-orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya, ulah ucas acos. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang selalu menjaga amanah, tidak pernah ingkar janji. Ulaika humul warithun. Itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus. Berapa Pak dihitung tadi? Dihitung enggak? Lupa maning ya, maklum lah, sum covid, corona kata orang Cirebon mah